نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة السمنودي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali daurah syarah dari kitab Tuhfah Samanudiyah. Dan malam ini insyaallah merupakan malam yang terakhir, khatimah. Malam penutup, malam pertemuan ke-24 dari daurah At-Tuhfah As-Samanudiyah yang dilaksanakan selama 24 pertemuan. Kurang lebih 7 bulan. Atau lebih. Baik. Kita masuk ke bagian atau bait ke-222. Sepertinya bagus yang kuning. Bait 222. Judulnya beliau mengatakan Kaifiyatul ibtida'i bihamzatil wasli. Cara memulai bacaan dari hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang hanya berfungsi di tengah saja. Bentuknya alif, tanda bacanya adalah kepala huruf sod. Diambil dari kepala huruf sod. Berasal dari kata silah. Berasal dari kata silah. Hamzah dalam bahasa Arab ada dua, hamzah wasal, hamzah qata'. Kalau hamzah qata biasanya diberikan kepala ain. Oh, di atas buat fathah atau dhammah dan di bawah buat kasrah. Hamzah qata ini eksis baik di awal, tengah, atau akhir bacaan. Di awal contohnya an'amta. Di tengah contohnya muqsadah. Di akhir misalnya amis sama, itu hamzah qata'. Adapun hamzah wasal hanya berfungsi di awal kata saja karena memang dia sifatnya zaidah. Tambahan. Disebabkan orang-orang Arab tidak memulai sebuah kalimat dengan sukun, namun ada dalam bahasa Arab yang secara kaidah saraf itu ternyata mereka kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang diawali sukun. Sehingga apabila kita ingin membaca dari kata tersebut dari sana, maka kita membutuhkan suara baru, yaitu suara hamzah yang kemudian dikenal dengan istilah hamzah wasal. Adapun ketika kata tersebut tidak berada di awal kalimat, maka hilang lagi kembali ke asalnya. Seperti misalnya kata tulislah dalam bahasa Arab.
tulislah. Bahasa Arabnya iqra. Iqra. Uktub. Uktub. Nggak sinkron otak dengan lisan. Ini aktub. Nggak bisa dibaca ya. Maka dibutuhkan hamzah wasal. Nah yang jadi masalah, dia dibacanya itu iktub, aktub, atau uktub. Kan? Kalau misalnya ada kalimat sebelumnya seperti thumma, ya gampang. Hamzah wasalnya hilang dia. Tidak dianggap dalam bacaan thummaktub. Begitu. Nah ini akan kita bahas. Bagaimana membaca hamzah wasal ketika dia berada di awal bacaan. Berarti masih berkaitan dengan waqaf ibtida sebetulnya. Cuma ini bagian ibtidanya bukan bagian waqafnya. Bait 222. Alamah Samanudi An-Nazim mengatakan, wa hamzatul wasli minal fi'li tudam bada'an idza usila fi thalithi dam. Dan hamzah wasal itu apabila terdapat pada fi'il, nah ini harus tahu, berarti hamzah wasal, bukan haji wasal, hamzah wasal, kadang terdapat pada fi'il, kadang terdapat pada ism. Ini beda, kaidahnya beda. Jangan disamakan. Nggak Ustaz, saya nggak tahu fi'il itu apa dan bagaimana, isim itu apa dan bagaimana. Makanya belajar bahasa Arab. Ini sudah sering sekali disampaikan. Oleh karena itu, para pengajar tahsin, pengajar tajwid, musyrif, musyrifah, muhafidh, muhafidhah, para aktivis Al-Quran, fardu ain, belajar bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab, gimana ngejelasin fi'il sama isim? Ya tahu Ustaz, terjemahannya mah kata kerja, kata benda. Ya kan, itu terjemahan buat orang-orang awam ya tidak apa-apa. Tapi buat penuntut ilmu belum cukup. Fi'il adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang terikat oleh waktu. Makanya nanti fi'il terbagi-bagi. Ada yang mudhari', ada yang madhi, ada yang amr. Sedangkan ism tidak terikat oleh waktu. Misalnya buku, bahasa Arabnya kitab. Ya kitab itu mau kemarin, mau sekarang, mau besok, namanya kitab. Tapi kalau fi'il beda, menulis. Kalau telah menulis, kataba. Kalau sedang atau akan menulis, yaktub. Yaktub udah beda lagi. Kalau nyuruh nulis, uktub. Tadi dibahas. Begitu. Dan dalam hamzah wasal yang terdapat dalam fi'il, maka di sana disampaikan, wa hamzatul wasli minal fi'li tudam bada'an idza usila fi thalithid dham. Maka kaidah hamzah wasal yang terdapat pada fi'il, hamzah wasal yang terdapat pada fi'il itu dibaca dengan dhammah apabila huruf ketiganya dhamm. Huruf ketiganya dhammah. Contohnya aktub. Aktub. Hamzah wasal. Hamzah wasal dibaca dengan apa? Dibaca dengan dhammah. Kenapa? Karena huruf ketiganya dhammah. Bagaimana cara menghitungnya dari sini? 1. Hamzah wasalnya. 2. Kafnya. 3. Taknya. Nah, taknya dhammah. Begitu. Jadi selalu hitung saja dari hamzah wasalnya. Bagian yang mana? Bagian huruf ketiganya dilihat. Apakah dia berharokat dhammah atau bukan dhammah. Begitu. Adkhul. Adkhul. Hamzah wasal baca dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa? Karena huruf ketiganya dhammah. 1. Hamzah wasalnya. 2. Dalnya. 3. Kha-nya. Begitu. Selalu lihat huruf yang ketiga. Wa hinama ya'ridu faksir ya ukhay. Fibnu wa kulli tu anim syuqdu ilai. Akan tetapi, Alamah As-Samanudi mengatakan, kalau dhammahnya bukan dhammah asli, melainkan dhammahnya itu dhammah aridah,
maka baca dengan kasroh. Ada 5 kata. Yang pertama adalah ibnu, kemudian disebutkan itu, kemudian imsyu, kemudian iqdu. Ibnu itu, imsyu, iqdu, imdu. 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 Cuma memang sepertinya kita dalam Al-Quran nggak mungkin baca imdu karena ada waw di sini. Ada waw. Makanya di bait hanya disebutkan 4 saja. Cuma kalau lagi ujian bisa disebutkan itu imdu. 5 berarti. Ibnu itu imsyu, iqdu, dan imdu. Begitu. Pertanyaannya kenapa huruf ketiganya dhammah akan tetapi dibaca hamzah wasalnya kasrah? Alasannya karena dhammahnya bukan dhammah asli melainkan dhammah aridhah. Kita ambil contoh saja satu. Itu. Asal kata dari itu adalah iti. Asal katanya adalah iti. Kemudian karena dia akan ditujukan secara jamak, jadi perintahnya itu ditujukan untuk jamak banyak orang, maka dalam bahasa Arab yang namanya jamak selalu menggunakan waw. Maka berarti ditambah waw. Dan juga dalam kaidah bahasa Arab secara penulisan ditambah alif fariqah atau alif fasilah. Ini namanya waw jamak, ini namanya alif fariqah atau alif fasilah. Menjadi apa berarti? Menjadi itiu berarti ya. Oh sebetulnya ini ada ya sebetulnya, ada ya yang dihilangkan di sini. Ada ya yang dihilangkan. Berarti sebetulnya enggak langsung itu, tapi itiyo, itiyo ya. Ya enggak apalah. Yang dihilangkannya udah dianggap hilang aja biar gampang. Biar logikanya cepat. Langsung itu. Apabila kemudian ada sukun yang waw sukun sebelumnya kasroh, ini sudah kita bahas dalam bab lin, maka ini tidak bisa. Orang-orang Arab tidak ada iu, tidak ada ui. Orang Arab itu tidak ada iu, tidak ada. Biasanya yang diubah itu wawnya menjadi ya. Tapi kalau wawnya diubah, maknanya berubah. Karena waw ini tidak boleh berubah. Justru inilah tujuan perintahnya itu di sini. Di wawnya jamak. Maka dalam keadaan seperti ini, yang mengalah adalah harokatnya. Bukan waw. Maka harokatnya diubah menjadi dhammah untuk menyesuaikan waw jamak. Akhirnya jadilah itu. Begitu. Dibacanya apa? Itu. Ustaz, kenapa bacanya itu bukan itu? Bukan itu. Ini sudah kita bahas bahwa dalam bahasa Arab tidak pernah ada a, i, u. Ini tidak pernah ada dalam bahasa Arab. Tidak pernah ada dalam bahasa Arab seperti ini. Otomatis di apa? Otomatis di ibdal. Hamzah yang kedua menjadi mad. Itu otomatis. Nggak usah nanya lagi. Itu kaidah otomatis. Orang Arab tidak ada yang mengatakan a, i, u. Tidak ada. Makanya kalau latihan begitu, latihan mubazir. Latihan mubazir. Kalau mau diubah jadi ba. Kalau ingin melatih hamzah sukun, ubah depannya jadi ba. Ba, bi, bu. Kenapa? Karena kalau kita bacanya a, i, u, ini bertentangan dengan kaidah bahasa Arab itu sendiri. Dan tidak pernah ada gitu, kalimat seperti itu, maka mubazir. Jadi setiap ada hamzah berharokat, bertemu hamzah sukun, maka hamzah sukunnya mesti diubah menjadi mad. Ini adalah ketentuan orang-orang Arab. Tidak bisa ditawar-tawar. Begitu. Maka di sini aslinya itu kita baca itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau yang lain tidak ada hamzah yang kedua, maka dibaca sebagaimana asalnya ibnu, iqdu, imdu, dan imshu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian 224. Wa kasruha fil fathi wal kasri kada. Maka bacalah hamzah wasal dengan fathah apabila huruf ketiganya fathah atau kasrah. Bacalah hamzah wasalnya dengan kasrah. Bacalah hamzah wasalnya dengan kasrah. Jadi hamzah wasalnya pada fi'il, ini masih kita berbicara pada fi'il, ini dibaca kasrah. Kapan dibaca kasrah? Kalau huruf ketiganya kasrah. Seperti misalnya apa? Ijlis. Ijlis. Nah, maka dibaca kasrah. 1 hamzah, 2 jim, 3 lam. Ijlis. Kemudian huruf ketiganya fathah juga dibaca fathah. Juga dibaca. Contoh iltaqa. Iltaqa. Baca kasrah. Kenapa? Karena huruf ketiganya fathah. 1 hamzah wasal, 2 lam, 3 ta. Begitu. Saya ulangi. Hamzah wasal pada fi'il maka selalu mengikuti huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhammah dibaca dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah dibaca kasrah. Kecuali beberapa kata yang memang aslinya kasrah namun terjadi perubahan menjadi dhammah, yaitu pada kata imdu, imshu, itu, iqdu, dan ibnu. Itu semuanya asalnya huruf ketiganya kasrah, maka hamzah wasal mengikuti aslinya, bukan mengikuti perubahan. Demikian. Ini adalah hamzah wasal yang terdapat pada fi'il. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, kita lanjutkan. Mudah, insya Allah. Kita lanjutkan bait berikutnya. Oh, bisa dihilangin. Baik. Kita lanjutkan. Bait ke-24, masih 224. Sampaikan di sini wafat huha ma'lami urfin ukhidha. Maka apabila hamzah wasal terdapat pada ism, hamzah wasal terdapat pada ism, ini terbagi menjadi 2. Ada lam ta'rif atau tanpa lam ta'rif. Lam ta'rif sudah kita bahas pada bab lam, mudah-mudahan masih pada ingat. Apabila ada lam ta'rif, maka hamzah wasal selalu dibaca fathah. Wa fathuha ma'lami urfin ukhida. Contoh alhamdu, alladzi, dan selain. Selalu fathah hamzah wasalnya. Hati-hati, jangan sampai tertipu dengan lam. Karena tidak semua lam itu lam ta'rif. Seperti tadi contohnya, iltaqa. Iltaqa ini lam fi'il. Maka tidak mengikuti kaidah lam ta'rif. Demikian pula iltafat. Ini lam fi'il, tidak mengikuti lam ta'rif. Jadi hati-hati. Dan kita tidak bisa membedakan mana fi'il, mana lam fi'il, mana lam ta'rif kecuali apabila kita paham bahasa Arab. Begitu. Lalu apabila tidak ada lam ta'rifnya, maka tanpa lam ini dibaca dengan kasrah.
Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini kaidah dari hamzah wasl yang terdapat pada ism. Kemudian pada 225, pada bait 225, An-Nazim mengatakan wabda bihamzin au bila min fi ibtida lismul fusuqu fi ikhtibarin qusida. Maka pada kata lism, alism, pada kata alism, ini saat ibtida pada hamzah wasal yang terdapat lam ta'rif sebelumnya, maka boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca dengan alism, kalau bahasa Indonesia, saya terus pakai bahasa Indonesia saja ya. Boleh dibaca alism, boleh dibaca lism. Begitu. Demikian. Demikian pula kalimat-kalimat lain. Demikian pula kalimat-kalimat yang lain apabila terdapat hamzah wasal, termasuk misalnya membaca nama surah seperti Alin Fitor. Alin Fitor. Alin Fitor. Maka di sini kita boleh baca Alin Fitor. Kalau bahasa Indonesia begini, boleh kita baca Alin Fitor, boleh dibaca Lin Fitor. Jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Apabila terdapat hamzah wasal sebelum lam dan setelahnya juga ada hamzah wasal, setelah lamnya ada hamzah wasal juga, maka boleh dibaca dari mulai hamzah wasalnya atau boleh dibaca dari lamnya. Kita bisa baca Alin Fitor atau kita boleh baca Lin Fitor. Kita boleh baca alism, juga kita boleh baca lism. Dan ini adalah kaidah bahasa Arab juga. Cuma memang dalam Al-Quran sepertinya langka kita sengaja berhenti di tempat-tempat seperti ini kecuali ujian. Makanya disebutkan wabda bihamzin au bilamin fi ibtida lismul fusuqu fi ikhtibarin qusida. Makanya disampaikan dan mulailah dengan hamzah atau dengan lamnya kalau mulai dari kata lismul fusuqu fi ikhtibarin qusida. Dengan maksud apabila cara baca tersebut dengan maksud ujian. Kenapa ujian? Karena memang kalau tidak ujian sepertinya langka sekali. Bahkan tidak mungkin kita mulai dari tempat-tempat seperti ini. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian An-Nazim melanjutkan di bait 226. Bait 226. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan wa kasruha fi masdaril khumasi yati kadza fi masdaris sudasi. Demikian pula hamzah wasal dibaca dengan kasrah apabila terdapat pada masdar. Masdar itu para ulama berbeda pendapat. Apakah masdar ini kata dasar dalam bahasa Arab? Sebenarnya kalau kita terjemahkan masdar itu sumber. Makanya sebagian ulama mengatakan masdar itu adalah sumber kata-kata bahasa Arab. Begitu. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan sumber kata bahasa Arab itu fi'il. Begitu. Karena punya bentuk yang tetap. Adapun masdar itu adalah perubahan dari fi'il. Jadi para ulama berbeda pendapat. Apa itu masdar? Masdar itu adalah kata benda yang terbuat atau yang terjadi dari kata kerja. Kalau bahasa Indonesia begitu. Ism yang asalnya itu fi'il. Ism yang asalnya itu fi'il. Begitu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'lan masdar. Wa maf'alan masdar mimi. Begitu. Jadi masdar itu adalah dia bermakna kata kerja, maknanya itu makna kata kerja, akan tetapi bentuknya itu bentuk kata benda. Bentuknya itu bentuk ism. Bentuknya itu bentuk ism secara gramatika. Cuma secara makna itu fi'il. Begitu, secara makna. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti al-ikhfa. Al-ikhfa ini masdar. Al-ikhfa. Akhfa yukhfi ikhfa'an. Artinya menyembunyikan. Menyembunyikan itu kan maknanya makna fi'il. Makna pekerjaan. Menyembunyikan. Makna pekerjaan. Tapi bentuk katanya ism. Begitu ya. Karena masdar deh. Baik. Maka di sini masdar itu terbentuk dari kata kerja. Kata kerja itu ada fi'il. Thulathi, rubai, khumasi, sudasi. Fi'il yang terdiri atas 3 huruf. Afwan. Iya betul. Fi'il itu 3 huruf, 4 huruf, atau 5. Kemudian masdar. Masdar itu ada yang terdiri dari
4, ada terdiri dari 5, ada terdiri dari 6. Kemudian di sini disebutkan masdar yang terdiri dari 5 huruf atau masdar yang terdiri dari 6 huruf, maka masdar yang seperti ini mesti dibaca atau hamzah wasalnya selalu diawali dengan kasrah. Jadi masdar yang terdiri atas 5 huruf, masdar namanya itu masdar khumasi. Masdar yang terdiri dari 5 huruf. Dan juga masdar sudasi, masdar yang terdiri dari 6 huruf, selalu dibaca dengan kasrah. Contoh yang khumasi. Contohnya adalah ikhtilaf. Ikhtilaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ikhtilaf. Ikhtalafa. Dari pasal kata ikhtalafa ya. Masdar yang berasal dari fi'il khumasi. Masdar yang berasal dari fi'il. Lebih tepatnya seperti itu. Masdar yang berasal dari fi'il khumasi. Masdar yang berasal dari fi'il yang fi'ilnya ini terdiri atas 5 huruf. Ikhtalafa. Hamzah, kha, ta, lam, fa. Ikhtalafa. Berubah jadi masdar menjadi ikhtilaf. Begitu. Kemudian juga sudasi. Berarti masdar yang berasal dari fi'il yang terdiri atas 6 huruf. Lebih tepatnya begitu. Masdar yang berasal dari fi'il yang fi'ilnya ini berjumlah 6 huruf. Contohnya adalah istaghfara. I-as. Hamzah. I-as. Sin. Ta. Ista. Ghain. Ghain. Istaghfa. Ra. Kemudian berubah menjadi masdar menjadi istighfar. 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 Nah, begitu. Ini hamzah wasal yang terdapat pada masdar khumasi, masdar sudasi, maka dibaca dengan kasrah. Bagaimana dengan masdar yang berasal dari fi'ilnya itu rubai, 4 huruf? Maka kalau rubai itu biasanya, bahkan biasanya, itu pasti fathah. Karena hamzahnya bukan hamzah wasal. Hamzahnya hamzah qata'. Jadi, ini bedanya hamzah wasal sama hamzah qata'. Hamzah wasal itu tidak ada di fi'il rubai. Contohnya apa? Akhfa yukhfi ikhfa'an. Nah, ini sudah hamzah wasal. Bukan hamzah wasal, hamzah qata'. Akhfa. Berubah menjadi masdar ikhfa'an. Ya. Akhfa yukhfi ikhfa'an. Itu kan kasroh juga, Ustaz. Oke, ini kasroh, akan tapi dia bukan bab hamzah wasal. Dia babnya bab hamzah qata'. Kalau asal fi'ilnya hamzah qata' juga. Akhfa. Demikian pula azhara yuzhiru izharan. Jadi walaupun dia sama-sama dibaca kasroh, namun dia bukan berasal dari hamzah wasal, melainkan berasal dari hamzah qata'. Afwan ya, tadi saya bilang fathah. Fathah itu asal fi'ilnya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Rumusnya begitu. Jadi asal fi'ilnya itu sudah hamzah qata', maka ketika menjadi masdar ya hamzah qata' lagi. Sedangkan di sini asal fi'ilnya hamzah wasal. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini bait ke-226. Wa kasruha fi masdaril khumasi ya'ti kadza fi masdaris sudasi. Demikian. Jadi masdar yang berasal dari fi'il khumasi, masdar yang berasal dari fi'il sudasi, maka dibaca kasroh hamzah wasalnya. Begitu. Allah Ta'ala alam. Adapun yang rubai tidak ada hamzah wasal karena dia berasal dari hamzah qata'.
Kemudian di bait ke-227, An-Nazim menyebutkan beberapa fi'il, beberapa ism, bukan fi'il afan, asma sima'iyah 227. Ism 227. Ism sima'i. Ism sima'i ini adalah ism-ism yang tidak memiliki rumus. Ism-ism yang tidak memiliki rumus. Pokoknya dia udah jadi ism begitu. Dan tidak ada rumusnya. Kalau tadi kan ada rumusnya. Istighfaru, yastaghfiru, istighfar. Rumusnya kan ifta'ala bisa ifta'ala, bisa istaf'ala begitu. Kalau ini tidak ada rumusnya, maka disebutkan di dalam Al-Quran ada 7 kata yang kata-kata ini sama'i. Asalnya itu melalui pendengaran. Jadi berasal dari kebiasaan berbahasanya orang-orang Arab dan tidak bisa dirumuskan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa dia dibaca kasroh, ya udah begitu dari sononya. Beda sama yang tadi. Kenapa dibaca kasroh? Karena mengikuti rumus. Ya, ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafa. Istighfar yastaghfir istighfar. Mengikuti rumus. Kalau ini tidak memiliki rumus. Apa saja 7 kata ini? Maka disebutkan kalau dalam Muqaddimah Jazriyah, Al-Muzari mengatakan ibnin ma'abnati mri'in wathnaini wa mur'atin wasmin ma'athnataini. Maka disebutkan wa aidonith nataini wabnin wabnati wathnaini wasmin wamri'in wamra'ati. Ithnataini, kalau kita ikutin bait aja, ithnataini. Yang pertama adalah ithnataini. 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 Pasti dia hamzah wasalnya kasrah. Udah. Yang 7 ini pasti hamzah wasalnya kasrah. Apalagi ibnin. Ibnin. Kasrah. Ibnatin. Bentuk mu'annats dari ibnah. Dari ibn. Ibnatin. Kemudian bint. Bukan pakai hamzah. Bukan pakai tak marbut harfan. Pakai tak. Ibnatin. Ibnatin. Ibnin ma'abnatin. Kemudian wathnaini ithnain. 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 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah ismin. Ismin. Kemudian yang keenam adalah imri'in. Imri'in. Dan yang terakhir adalah imra'atin. Bentuk mu'annas dari imri'in. Imra'ati. 7. Ada 7. Ini bisa bentuknya bentuk apa namanya? Bentuk pakai ya. Bisa dia ini bisa dia ini adalah majrur atau biasa juga marfu'. Majrur dan mansub bisa juga marfu'. Marfu'nya adalah ithnatan atau ithnan. Sama saja. Jadi beda bentuk aja. Kalau lagi marfu kan ithnatan. Ithnatan. Kelebihan. Ithnatan. Boleh bentuk marfu'nya. Ithnain juga bisa bentuk marfu'nya. Ithnan. Begitu ya. Seperti itu. Yang bentuk marfu'nya beda, ini aja. Ithnatain dengan ithnain. Kalau yang lain bentuk marfu'nya ya hanya harokat saja. Ibnun, ibnan. Ibnan ya. Kalau ibnan bisa pakai alif. Pakai alif nggak? Ibnan. Ism. Juga kalau bentuk mansubnya isman. Bisa pakai alif. Itu aja bedanya. Tapi tetap ism. Ya kalau ini kan benar-benar berubah. Yang asalnya ya menjadi alif. Begitu.
berubah bentuknya. Begitu. Jadi 7 kata ini disebut dengan ism sama'i atau sima'i. Kenapa disebut ism sama'i? Karena dia tidak memiliki rumus. Memang sudah seperti itu saja kata benda ini atau ism-ism ini, asma ini. Begitu ya. Allahu taala a'lam. Inilah kenapa kemudian ketujuh kata ini disebutkan oleh para ulama dalam bait-bait mereka. Mau di Jazariyah, mau di sini sama dunia disebutkan. Kenapa? Karena mereka ini ism yang tidak memiliki rumus. Begitu. Ithnataini ibnin ibnat ithnaini ismin imri'in imra'atin. Kalau bahasa Ibnu Jazari, ma'abnati imri'in wasnaini wa imra'atin wasmin ma'ath nataini. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan ism atau asma sama'iyah. Demikian wallahu ta'ala. Kemudian di penghujung bait dalam bab hamzah wasal, An-Nazim menyebutkan beberapa kalimat yang terjadi perubahan. Terjadi ibdal. Beliau mengatakan, bait ke-228, wasuhilat au ubdilat ahralada adzakaraini fi kilaihi warada. Pada kata a'adzakarain, yang asalnya di ini hamzah keduanya adalah hamzah wasal, sudah kita bahas ya dalam bab mad faraq sebetulnya. Adzakarain al-an dan Allah. Kadzakilal ana ma'allah. Kadzakila alana ma'allahu min ba'di istafa kadzalladzi qabla adzin. Maka ada 3 kata. Yang pertama adalah adzakarain, adzakarain. Yang kedua adalah lafaz al-an. Dalam Al-Quran tulisnya al-an. Ini al-an. Kemudian yang ketiga adalah lafaz Allah. Semuanya masing-masing 2 tempat. Jadi ada 6 tempat. Masing-masing 2 tempat setiap kata tersebut. Ini asalnya, saya ambil contoh satu saja ya. Katakanlah adzakarin yang paling atas tadi. Asalnya adalah hamzah istifham ditambah kata adzakarain. Adzakarain itu artinya 2 jenis kelamin. Adzakarin, 2 jenis kelamin. Ini hamzah wasal. Dia hamzah wasal. Baik. Ini hamzahnya hamzah apa? Ini namanya hamzah istifham. Apa sih istifham? Istifham itu pertanyaan. Hamzah pertanyaan. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia apakah. Jadi orang Arab kalau pengen nanya apakah, tinggal ditambahin hamzah. Apakah kamu a'anta? Apakah kalian a'antum? Begitu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau ingin nanya, tambah a depannya. Apakah 2 jenis kelamin? Adzakarain. Apakah sekarang? Al-an. Apakah Allah? Allah. Baik. Tidak jadi masalah kalau hamzah wasalnya ini adalah hamzah qata'. A'antum. A'anzartahum. Ya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini hamzah wasal. Ingat tadi di awal sudah disampaikan kaidah hamzah wasal itu tidak dibaca apabila berada di tengah bacaan. Tidak dibaca apabila berada di tengah bacaan. Ketika kata adzakaraini ditambah hamzah istifham, maka hamzah wasalnya kan bukan di awal bacaan lagi. Dia menjadi tengah bacaan. Ketika hamzah wasal ini berada di tengah, maka dia tidak dianggap. Kemudian masuklah hamzah istifham. Pertanyaannya, hamzah wasalnya tidak dibaca, berarti kan tinggal tersisa adzakarain, ya kan? Adzakarain. Oh, kok ini ada hamzahnya lagi. Adzakarain. Kemudian ditambah hamzah istifham. Oke. Cara baca bagaimana sekarang? Adzakarain. Adzakarain. Di sini adzakarain, di situ juga adzakarain. Masalahnya
Di sini tidak sedang bertanya. Oke, adzakarain. Ini namanya kalimat khabar atau berita. Kalimah khabariyah. Sedangkan di sini maksudnya kalimat istifhamiyah. Kalimat pertanyaan. Khabariyah istifhamiyah. Kalau misalnya suaranya sama persis, bagaimana kita membedakan orang tersebut mau bilang sesuatu atau mau nanya sesuatu? Kan nggak ada bedanya. Adzakarain, adzakarain. Nah begitu. Walaupun kalau zaman sekarang bisa pakai intonasi. Adzakarain. Dua jenis kelamin. Ini intonasinya intonasi kabar, intonasi berita. Tapi kalau misalnya kita intonasi diubah, adzakarain, nah itu kan intonasi nanya. Cuma bahasa Arab itu acuan utamanya bukan intonasi. Acuan utamanya bukan intonasi, akan tetapi lafaz. Makanya sebagian ulama menolak kan permasalahan nabr sauti itu karena itu masalah intonasi, dan intonasi itu tidak dikenal. Membedakan makna dengan intonasi dalam bahasa Arab itu tidak dikenal. Jadi intonasi itu tidak membedakan makna dalam bahasa Arab. Begitu. Intonasi nada ya. Bukan panjang pendek. Kalau panjang pendek itu membedakan. Adapun intonasi nada, naik turunnya nada itu tidak mengubah makna. Maka dalam bahasa Arab, apa yang kemudian menjadi acuan utama dalam pembeda makna yaitu lafaz. Oleh karena itu lafaznya mesti dijaga. Lalu bagaimana komprominya? Kalau misalnya kita baca saja nih kalau gitu hamzah wasolnya supaya maknanya tetap. Oke, kalau gitu kita baca saja misalnya menjadi a'adzakarain. Nah, kalau misalnya kita bacanya a'adzakarain dengan hamzah qata, maka berarti kita sedang melawan kaidah hamzah wasal. Karena hamzah wasal tadi kaidahnya tidak dibaca di tengah. Sedangkan kalau kita baca a'adzakarain berarti kita sedang merusak kaidah hamzah wasal itu sendiri. Maka dalam keadaan seperti ini orang-orang Arab kemudian memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya jangan dibaca hamzah murni. Apa itu? Ada dua solusinya. Yang pertama si hamzah wasalnya diibdal. Diibdal itu apa? Diubah menjadi mad. Yang kedua adalah ditashil. Diubah menjadi hamzah musahhalah. Jadi boleh dua. Yang pertama jadi mad. Adzakarain. Jadi 6 harokat karena setelah mad menjadi ketemu dengan tasydid menjadi mad lazim. Allah an. Ya jadi mad lazim. Ketika diibdal maka menjadi mad lazim. Bagaimana cara kedua ditashil? Hamzah yang kedua ditashil seperti pada kata a'ajami menjadi a'ajami. Di sini sama ahadzakarain, kemudian ahal-an, kemudian Allah. Jadi ada dua cara dalam tradisi bahasa Arab. Dan kemudian dalam jalur Asy-Syatibiyah, Al-Imam Asy-Syatibi itu meriwayatkan keduanya dan mengatakan sah mengamalkan keduanya dari Imam Hafs. Sehingga kita apabila membaca kalimat-kalimat ini dalam riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah maka boleh dibaca dengan dua cara. Cara pertama adalah ibdal dengan mad menjadi mad lazim. Yang kedua adalah dengan tashil, mengubah hamzah yang kedua menjadi hamzah musahhalah. Sebagian ulama mengatakan ketiga kata ini dikenal juga dengan istilah mad al-faraq. Kenapa disebut mad al-faraq? Yufarriq bainal khabariyah wal istifhamiyah. Untuk membedakan karena madnya itu dimunculkan untuk membedakan kalimat khabar dengan kalimat istifham. Begitu. Allahu a'lam. Apabila ada yang tanyakan sebelum kita maju ke kalimat atau bait berikutnya berkaitan dengan kekhususan riwayat Imam Hafs, ma yura'a li Hafsin. Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam riwayat Hafs. Orang-orang Indonesia biasanya kenalnya gharib muskilat biasanya. Coba di sini sedikit yang disebutkan.
Nanti sebelum kita masuk ke sana, silakan kalau ada yang tanyakan berkaitan dengan hamzah al-wasl. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Boleh silakan. Yang Mbak Distofanya, Ustaz? Hah? Ba'di istofa itu setelah kata istofa. Kan lafad Allah itu setelah kata istofa. Di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran itu ada yang setelah istofa, ada yang sebelum adzin. Begitu di dalam Al-Quran. Jadi ada dua. Yang setelah istofa itu di surah An-Naml, yang sebelum adzin itu di surah Yunus. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi ba'di istofa di sini adalah setelah kata istofa. Maka di sini kita terjemahkan kadza kila ala nama Allahu. Demikian pula dua kata a'al-an ma dengan Allahu min ba'di istofa, dengan Allahu yang terletak setelah kata istofa, kadzalladzi demikian pula lafad Allahu qabla adzin yang terletak sebelum adzin. Begitu. Jangan diterjemahin istofanya. Ya, kalau di bait ini begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Ada yang tanyakan dipersilakan. Kalau tidak ada kita maju ke mayura ali hafsin. Baik. Kita maju ke bagian berikutnya mayura ali hafsin. Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam riwayat Imam Hafs. Baik. An-Nazim mengatakan bait kedua 30. A'jamiyun suhilat ukhraha li hafsina wa muyilat majriha. Ada dua kata di sini, a'jami dan majroha. Yang pertama dulu, a'jami. Kata a'jami ini hamzahnya hamzah qata dua-duanya. A'jami. Baik. Surah Fussilat, maka suhilat ukhraha. Maka ubahlah hamzah yang kedua dengan hamzah tashil. A'jami ubahlah dengan tashil. Ini tashilnya tashil sifatnya wajib. Kenapa wajib? Karena tidak ada cara yang kedua. Hanya satu cara. Kalau tadi kan boleh tashil, boleh ibdal. Kalau ini enggak. Hanya satu cara saja. Bagaimana? Sama seperti tadi. Cara mentashilnya. Hamzah yang kedua yang ditashil. Hamzah yang pertama tahqiq. Hamzah yang kedua tashil. Hamzah yang pertama. Hamzah yang kedua. Ketemu ain. Jamiyun wa arabi. Jamiyun wa arabi. Kekeliruan yang pertama mengubahnya menjadi mad. Kekeliruan pertama mengubah jadi mad. Jami itu yang paling banyak. Jami. Atau hanya ditinggiin nadanya saja. Jami itu bukan tashil. Tashil itu bukan mengubah nada, tapi mengeluarkan huruf yang baru. Mengeluarkan huruf yang baru. Asalnya a menjadi ha. Ada dua hamzah, berarti yang pertama a, yang kedua ha. Jadi benar-benar keluar huruf baru, bukan sekedar naik turunnya nada. Jami itu mad, ya. Naik turunnya nada, bukan tashil. Begitu. Karena kalau kita terjemahkan naik turunnya nada itu menjadi tashil, berarti kalau kita baca idza jaa, tashil berarti ja. Padahal kan enggak tashil, itu naik turunnya nada. Maka naik turunnya nada itu bukan tashil. Begitu ya. Maka hati-hati mengubah hamzah yang kedua menjadi mad. Yang kedua, kekeliruan yang sering terjadi adalah mengubah hamzah yang kedua menjadi ha. Menjadi ha. Ini pun keliru. Banyak orang baca jami. Begitu. Maka ini tidak tepat. Ya, jami. Kenapa? Karena bukan bahasa Arab yang fasih, itu bahasa Arab yang amiyah. Yang ketiga, yang tidak mengubahnya menjadi tetap dibaca tahqiq. Menjadi jami. Baik. Bagaimana kalau belum bisa tashil? Apa yang mesti dilakukan? Maka silahkan baca dengan tahqiq. Loh,
Kenapa boleh baca dengan tahqiq kalau belum bisa tashil? Karena tahqiq ini asalnya. Aslinya kan hamzah itu memang tahqiq. Maka boleh kembali ke asal kalau belum bisa tashil. Jangan jadikan mad, jangan jadikan ha. Seperti itu. A'jamiyun suhilat ukhraha lihafsina wa muyilat majreha. Kata majreha asalnya majroha. Namun dalam riwayat Imam Hafs meriwayatkan dari Imam Asim, satu kata ini saja mesti diimalah. Satu kata saja. Tidak ada kata yang kedua yang diimalahkan. Apa itu imalah? Imalah adalah memiringkan alif menuju ya dan memiringkan fathah menuju kasroh. Jadi dua. Makanya imalah itu bisa masuk huruf far'i, bisa masuk harokat far'i. Ya, imalah itu di satu sisi masuk ke dalam huruf far'i, di sisi lain masuk ke dalam harokat far'i. Kenapa disebut huruf far'i? Karena dia gabungan antara alif dengan ya. Kenapa disebut harokat far'i? Karena dia gabungan dari fathah dengan kasrah. Begitu. Kalau misalnya kita analogikan kasroh adalah vertikal dan fathah adalah horizontal, maka yang dimaksud dengan imalah adalah diagonal. Ini adalah kasroh, ini fathah, ini imalah. Kasroh suaranya vokal I, vokal I. Fathah suaranya vokal A Arab ya. Bukan O, tapi A. Bagaimana dengan imalah? Imalah suaranya vokal E dalam bahasa Indonesia. E. Seperti pada kata tempe. Semuanya bisa kan bilang tempe mudah. Maka ucapkan ro di sini menjadi ro yang bervokal E. Sehingga yang asalnya ro menjadi re. Majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha. Hanya ada satu kata di dalam riwayat Imam Hafs. Kalau riwayat yang lain banyak. Mungkin kita pernah dengar ya. Wadduhe wal laili idha saje. Misalnya begitu. Itu dalam riwayat yang lain. Riwayat Imam Hamzah, Kisai, Khalaf. Itu kan banyak imalah. Begitu. Baik. Kemudian, bait 231. Mudah ini ya. Bait ke-231, An-Nazim mengatakan. Wadmum awif tahdu'fa rumin wa ata. Oke, sampai rumin. Wadmum awif tahdu'fa. Kata du'fa di dalam riwayat Imam Hafs, maka ini boleh dibaca dengan dhammah atau kasrah. Boleh du'fa, boleh du'fa. Kalau bahasa kita sekarang du'af ya. Du'af. Boleh du'fa kembali ke dhammah. Begitu. Kalau misalnya dibaca dhammah semuanya, kalau misalnya dibaca kasroh semuanya. Min du'fin. Kemudian min ba'di quwwatin du'fan. Seperti itu. Jadi boleh dibaca dengan fathah atau dhammah, akan tetapi satu ayat itu ada 3. Du'fan. Kalau misalnya pakai fathah semua, kalau misalnya pakai fathah yang pertama, semuanya pakai fathah. Kalau yang pertama pakai dhammah, semuanya pakai dhammah. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Jadi begini, kisahnya adalah kenapa kok bisa dibaca dengan dua cara, maka sebetulnya di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Hafs dengan Imam Asim. Antara Imam Hafs dengan Imam Asim. Begitu. Kenapa? Karena Imam Asim meriwayatkan fathah. Imam Asim. Ini Imam Asim meriwayatkan fathah. Imam Hafs punya riwayat fathah, tapi Imam Hafs sendiri punya ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan pribadi beliau. Ini ikhtiarnya cuma satu. Kalau ikhtiarnya banyak jadi qiraat sendiri nih. Jadi kenapa muncul qiraat baru itu karena banyak ikhtiar yang berbeda dengan gurunya. Imam Hafs, karena guru Imam Hafs bukan cuma Imam Asim. Beliau dapat dari guru yang lain, ternyata meriwayatkan du'af. Dan ini guru yang ahli hadis. Jadi gurunya guru ahlul hadis.
Maka diriwayatkan hadis kepada Imam Hafs bahwa Ibnu Umar, kalau Ibnu Mas'ud atau Allah alam, saya agak lupa Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud, kemudian beliau mengatakan membaca dengan dhammah, bukan membaca dengan fathah. Maka Imam Hafs ini membaca dengan dhammah mengikuti hadis tersebut. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Maka kemudian para ulama mengatakan boleh mengamalkan keduanya. Namun yang muqaddam, yang didahulukan adalah yang fathah. Kenapa yang didahulukan yang fathah? Karena ini yang dari Imam Asimnya. Begitu. Sedangkan ini kan ikhtiar Imam Hafsnya. Pakai dhammah. Begitu ya. Seperti itu. Allahu Ta'ala a'lam. Imam Hafs mengatakan, tidak ada satu huruf pun yang aku riwayatkan pada kali ini berbeda dengan Imam Asim. Jadi kata Imam Hafs, saya tidak pernah menyelisihi Imam Asim dalam Al-Quran kecuali pada satu tempat, yaitu kata ini. Ini yang saya beda pendapat dengan Imam Asim. Jadi tidak masalah guru beda pendapat dengan murid, murid beda pendapat dengan guru. Begitu ya. Tidak masalah. Yang penting punya hujah, punya argumentasi yang jelas. Demikian. Jangan kemudian dikatakan, oh Imam Hafs ini durhaka berarti sama Imam Asim. Tidak dikatakan durhaka. Durhaka itu kalau Imam Hafs mencela-cela Imam Asim, itu namanya durhaka. Di sana Imam Hafs tidak mencela Imam Asim. Imam Hafs hanya bilang, saya berbeda pendapat dengan Imam Asim dalam kata ini. Dan ini pilihan saya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Seperti itu. Baik, ini adalah persoalan dhammah atau fathah pada kata dhaf di surah Rum. Wa ata. Kemudian sina wa yabsutu wa thani bastata. Kemudian permasalahan sin dan sod. Sin atau sod pada 4 kata. Yabsutu, bastoh. Kemudian bait berikutnya wasada fi musaytirin khudwakila hadaini fil musaytiruna nuqila. Jadi ada 4 kata yang tadi disebutkan oleh An-Nazim. Yang pertama adalah yabsutu. Yabsutu. Yabsut yang mana? Yabsut. Kemudian yang kedua adalah bastoh. Bastoh yang mana? Bastoh yang kedua. Bastoh yang kedua. Maksudnya bastoh yang kedua itu adalah dihitung dari depan Al-Quran. Karena yang pertama kan di Al-Baqarah. Ini yang kedua, yang di Al-A'raf. Kemudian yang di Al-Baqarah pakai sad ya. Yang di Al-Baqarah pakai sad. Nggak ada perbedaan pendapat di Hafs. Kemudian kata musaytir. Kata musaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Ini surah Al-Ghasiyah. Musaytir. Musaytir. Kurang. Ya, musaytir. Oke. Kemudian al-musaytirun, surah At-Tur. Al-musaytirun. Al-musaytirun. Oke. Ada 4 kata. Di sini disebutkan oleh An-Nazim. Mana tadi perkataan beliau? Wa ata sina wa yabsutu wa thani bastota. Maka yabsut dan bastoh ini menggunakan sin. Menggunakan sin. Berarti kita bacanya yabsuto dan bastoh. Makanya di dalam mushaf ada sin kecil di atas sad. Begitu. Kenapa ada sin kecil? Untuk menunjukkan bahwa rosemnya sad, suaranya sin. Rosemnya sad, suaranya sin. Begitu. Mushaf Madinah. Mushaf Indonesia, sinnya di bawah atau di atas? Kalau mushaf Madinah begini. Kemudian, wasada fi musaytirin khudh. Maka musaytir pakai sad. Musaytir pakai sad. Makanya tidak ada tanda sin di atas maupun di bawah. Tidak ada. Lasta alaihim bimusaytir. Hanya ada satu cara saja pakai sad. Kemudian wakila hadaini fil musaytiruna nuqila. Adapun al-musaytirun dibaca dengan sin dan sad. Sin dan sad. Makanya ada sin kecil di bawah.
Kenapa disencil di bawah? Rosemnya sod boleh dibaca dengan sin. Juga boleh sod. Kalau ini, rosemnya sod mesti dibaca sin. Rosemnya sod mesti dibaca sin. Kalau ini, rosemnya sod boleh dibaca sin. Begitu. Amhumul musaytirun atau amhumul musaytirun. Boleh dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian maka berakhirlah matan dari Tuhfah As-Samanudia. Sisanya hanya penutup. Sebelum kita tutup dan sebelum kita akhiri, dipersilakan apabila ada yang tanyakan dari awal bab sampai bab yang terakhir, dipersilakan. Kalau tidak ada ya berarti sudah akhiri. Begitu. Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila tidak ada tanyakan. Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Apa saya mau tanya yang masalah lahir ya? Kalau misalnya lahir itu misalnya Afwan, yang suaranya nggak jelas. Masalah apa ini tanyakan? Lahir. Di chat aja ya, Ustaz? Iya, boleh. Nggak jelas suaranya. Boleh. Yang lain dulu silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Kita tunggu chat ya, kita tunggu chat. Tadi nggak jelas, Afwan, suaranya. Nggak jelas. Boleh bertanya bab-bab sebelumnya. Sebelum diakhiri, silakan. Kalau sudah, ya sudah. Kalau tidak ada masalah dalam persoalan tajwid, ya sudah. Tidak perlu dipermasalahkan. Kalau ada masalah, silakan didiskusikan. Lahan sin dan sod di riwayat yang beda, apakah lahan jali? Oh, baru sudah dibahas ini di bab awal-awal, ya, bahwa yang namanya beda huruf yaitu lahan jali. Secara hukum tetap lahan jali. Jadi begini, lahan jali itu 4. Kita harus pertegas kembali. Lahan jali itu 4. Lahan jali itu 4. Yang pertama, mengubah huruf. Udah jelas. Sin jadi sod, sod jadi sin, itu namanya lahan jali. Begitu. Yang kedua, menambah huruf. Malik jadi malik, lahan jali. Gitu ya. Yang ketiga, mengurangi huruf. Malik jadi malik. Itu mengurangi huruf, lahan jali. Yang keempat, mengubah harokat. Do'fan jadi do'fin. Do'fan jadi do'fan. Lahan jali. Begitu. Hanya, ya, itu lahan jali. Dari satu sudut pandang asalnya adalah lahan jali. Namun, hal-hal seperti tadi, apabila ada riwayatnya, maka hukum asalnya kan sudah dibahas. Boleh membaca dengan itu semuanya selama tidak merusak makna. Boleh membaca dengan itu semuanya. Ini masuk babnya adalah campur aduk riwayat saja, begitu. Tapi dari sudut pandang riwayah, kalau misalnya konteksnya adalah talaqi, pengambilan ijazah, maka lahan jali walaupun ada riwayat yang lain. Kenapa? Karena dalam talaqi majlisul ada, salah satu adab dalam majlisul ada adalah hanya membaca yang sah dalam riwayat yang sedang ditalakikan saja. Tapi kalau konteksnya tilawah sehari-hari, selama ada riwayatnya silahkan. Mau pakai yang manapun, itu boleh. Begitu. Ya. Jadi, hukum asalnya itu lahan jali. Cuma yang jadi masalah apakah boleh atau tidak diamalkan, lihat. Apakah konteksnya adalah tilawah sehari-hari atau sedang talaki. Kalau konteksnya tilawah sehari-hari, maka silahkan diamalkan. Yang penting tidak merusak makna. Tapi kalau konteksnya merusak makna itu maksudnya benar-benar rusak maknanya begitu ya. Bukan sekedar berubah maknanya. Ya Malik dengan Malik itu berubah maknanya, tapi kan nggak rusak. Karena dua-duanya sah. Begitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau beneran rusak, maka tidak boleh diamalkan. Kemudian, kalau konteksnya talaki, maka tidak diperbolehkan mengamalkan riwayat yang lain. Kenapa? Karena kalau talaki itu hanya sah mengamalkan yang riwayat yang sedang ditalakikan saja. Jadi hukum asalnya tetap
Tetap apa? Hukum asalnya tetap hukum asalnya adalah tetap lahan jali. Al-musaytirun muqaddamnya sad. Muqaddamnya sad. Al-musaytirun. Muqaddam ini bukan afdoliyah. Nah, bedakan antara muqaddam dengan afdoliyah. Dalam wujuh, ya dalam, jadi cara baca, mau itu qiraat, atau riwayat, atau tariq, ini tidak ada yang lebih afdol dibandingkan yang lain. Jadi tidak ada afdoliyah. Ustaz, lebih afdol mana baca Hafs atau Syu'bah? Gak ada, sama aja. Terus kalau misalnya ada dua cara baca, lata mana? Afdol Raum atau afdol Ismam? Gak ada afdoliyah. Semuanya Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Begitu. Ya. Jadi tidak ada istilah afdoliyah, gak ada yang lebih afdol. Yang ada adalah muqaddam mu'akhar. Apa itu muqaddam mu'akhar? Muqaddam mu'akhar itu berkaitan dengan kalau kita sedang talaqi, lalu kemudian kita ingin mempraktekkan seluruh tata cara baca tersebut, maka muqaddam ini yang dibaca pertama, mu'akhir yang dibaca kedua atau seterusnya. Begitu. Karena tidak mungkin kita baca berbarengan. Amhumul musaytirun, gak bisa kan? Shad sama sin dibaca berbarengan, gak bisa. Maka yang muqaddamnya sad. Berarti kita baca amhumul musaytirun, al-musaytirun, atau lengkap amhumul musaytirun, amhumul musaytirun. Begitu misalnya. Jadi muqaddam muakhir ini tidak berkaitan dengan afdoliyah. Seperti itu. Adapun istilah yang lain biasanya ikhtiar. Kalau ikhtiar itu pilihan ulama. Misalnya Ibnul Jazari milihnya ini ikhtiarnya Ibnul Jazari. Seperti misalnya persoalan wakaf pada asr, yasr, ya, asr dan yasr. Maka kan ikhtiarnya Ibnul Jazari, beliau lebih mengutamakan, bukan afdoliyah itu pahalanya, mengutamakan itu maksudnya beliau memilih untuk mengamalkan tipis, tarqiq, asr, yasr, begitu. Tapi bukan berarti pahalanya lebih banyak, bukan. Ini sekadar ikhtiar saja. Atau misalnya wakaf pada lafal misr dan qitar. Sebagian ulama mengatakan roknya tafkhim semua. Sebagian ulama mengatakan roknya tarkik semua. Ibnu Jazari punya ikhtiar yang berbeda. Misr di tafkhim, qitar di tarqiq. Ya, ittiba'an li asli. Karena mengikuti asalnya. Begitu. Nah, kalau yang qitar di tafkhim dan misr di tarqiq, ini belum ada. Belum ada yang berikhtiar. Ustaz, boleh nggak saya berikhtiar? Ya boleh, tapi punya hujah. Hujahnya apa? Kalau argumentasi Mujazari kan jelas. Kenapa kemudian misr ditebalkan dan qitar ditipiskan? Karena ittiba'an lil asal. Karena mengikuti asalnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tidak ada istilah afdoliyah. Ini catatan karena masih banyak orang yang mengira ada afdoliyah. Dan mengira muqaddam itu afdol. Bukan. Ya, muqaddam itu bukan afdol-afdolan, tapi sekadar dibaca di awal. Jadi tartib saja ini, hanya tartib saja, tartib yang diberikan oleh sebagian ulama. Makanya kadang-kadang ulama pun berbeda pendapat. Enggak, saya muqaddamnya ini. Oh enggak, saya pengennya muqaddamnya ini menurut ulama. Maka kembali kepada guru kalau talaki. Cuma ada yang disepakati para ulama juga. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Demikian. Di Al-An dan kawan-kawan ibdal. Yang didahulukannya adalah ibdal. Tashil yang muakhar. Karena di riwayat yang lain, bukan di riwayat. Kenapa kemudian yang di awal dibaca adalah ibdal? Karena dalam jalur yang lain, itu hanya ibdal. Tidak boleh tashil. Jadi kalau kita baca riwayat Hafs jalur yang lain, selain Syatibiyah, itu tidak sah baca dengan tashil. Hanya ibdal saja. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Khair. Ada yang tanyakan kembali? Dipersilakan. Apabila tidak ada, maka berarti kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillah 24 pertemuan membahas At-Tuhfah As-Samannudiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas pertemuan kita.
Kalau yang belum menyimak seluruhnya, silahkan disimak seluruhnya. Nanti berkaitan dengan sertifikat keikutsertaan ada insya Allah. Tapi hanya bagi yang telah menyimak seluruh materi. Mau live ataupun rekaman. Ya, jadi nanti kami berikan waktu sekitar 2 pekan atau lebih lah ya. Nanti baru dibagikan formulir untuk mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Bagaimana dengan ijazah? Seperti biasa, kalau ada yang mau ijazah berarti harus ujian. Seperti itu. Demikian pula nanti ujiannya ditunda dulu saja. Silahkan murojaah dulu. Nanti ujiannya bisa jadi di bulan Agustus saja. Bulan Agustus, bisa pertengahan Agustus atau akhirnya. Jadi manfaatkan waktu untuk murojaah dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti ada pengumuman ya. Jauh-jauh hari lah. Seminggu sebelum waktu ujian dilaksanakan, insya Allah nanti akan diumumkan. Begitu. Jangan lupa disimak ulang materi-materinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan pada kita sekalian. Memberikan kemudahan dalam memahaminya. Dan memberikan keringanan dalam mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Allahumma arhamna wa barik lana bil Qur'an bi barakatil Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muwahhidin al mujahidin fi sabilik wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa dirasatana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Walhamdulillahi rabbil alamin.